Pagi itu, rumah besar milik keluarga Hendra sudah dipenuhi suara piring yang dibanting. Aku sudah bilang berkali-kali, sejak perempuan ini masuk ke rumah, semua usaha keluarga kita terus rugi. Suara Bu Ratmi terdengar keras dari dapur. Naila yang sedang mengupas bawang hanya bisa menundukkan kepala. Jemarinya berhenti bergerak. Dadanya terasa sesak. Tetapi ia memilih diam. Ini bukan pertama kalinya. Sudah hampir 3 tahun ia menjadi istri Hendra. Selama 3 tahun itu pula, setiap masalah di rumah selalu berakhir pada satu nama. Naila. Listrik mati. Salah Naila. Warung sepi. Salah Naila. Motor Hendra mogok. Tetap salah Naila. Bahkan ketika hujan deras membuat atap bocor, Bu Ratmi masih berkata itu akibat membawa perempuan yang tidak membawa keberuntungan. Hendra hanya duduk memainkan ponselnya. Ia tidak pernah membela istrinya. Naila, kenapa diam saja? Memang tidak punya rasa malu. Naila mengangkat wajah. Maaf, Bu. Jangan cuma minta maaf. Kalau memang sadar diri, pergi saja dari rumah ini. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada hinaan lainnya. Rumah itu memang milik Bu Ratmi. Setelah ayah Hendra meninggal, semua aset keluarga dikuasai ibunya. Hendra bekerja di toko bangunan milik keluarga. Gajinya tidak pernah tetap karena semua diatur oleh Bu Ratmi. Sementara Naila bekerja menjahit pakaian dari rumah. Penghasilannya sering dipakai membantu kebutuhan keluarga. Ironisnya, tak seorang pun pernah mengakuinya. Siang harinya, kurir datang membawa sebuah paket. Bu Ratmi langsung mengambilnya. Ini pasti pesananku. Namun ketika dibuka, isinya hanya beberapa lembar kain dan alat jahit. Itu pesanan pelanggan saya, Bu. Bu Ratmi mendengus. Ah, kirain barang mahal. Ia melempar kain itu begitu saja ke lantai. Beberapa kain putih langsung terkena noda kopi. Naila buru-buru memungutnya. Itu harus saya kirim sore ini. Bu Ratmi malah tertawa kecil. Kalau pelangganmu marah, ya salah sendiri. Naila menggigit bibir. Kain itu harganya cukup mahal. Kalau rusak, ia harus mengganti semuanya. Sore menjelang, pelanggan memang marah. Pesanan dibatalkan. Naila harus mengembalikan uang muka sekaligus mengganti kain. Tabungannya berkurang hampir separuh. Saat sedang menghitung uang yang tersisa, Hendra masuk. Kamu kenapa? Pekerjaan gagal. Oh, hanya itu. Tak ada pertanyaan. Tak ada rasa peduli. Malamnya, Bu Ratmi kembali membuat keributan. Ia menunjukkan tagihan listrik. Lihat, naik lagi. Hendra hanya mengangguk. Lalu, karena perempuan ini, Naila mengangkat kepala. Bu, saya justru paling sedikit memakai listrik. Bu Ratmi langsung menunjuk wajahnya. Berani membantah. Hendra akhirnya berbicara. Sudahlah, Naila, mengalah saja. Kalimat itu membuat Naila tersenyum pahit. Selalu begitu. Padahal ia tidak pernah merasa didengar. Beberapa hari kemudian, Naila mendapat pesanan besar dari sebuah butik. Nilainya hampir sama dengan gaji Hendra selama 3 bulan. Ia bekerja siang malam. Setiap helai kain dijahit dengan hati-hati. Ia berharap pekerjaan itu bisa menjadi awal kehidupan yang lebih baik. Namun pagi sebelum barang dikirim, semua hasil jahitannya basah. Mesin jahit juga rusak. Air memenuhi ruang kerjanya. Naila terdiam. Seluruh pekerjaannya hancur. Ia memeriksa pipa. Tidak bocor. Lalu dari mana air sebanyak itu? Saat sedang kebingungan, ia melihat selang taman masih menyala. Ujungnya sengaja dimasukkan ke ventilasi ruang jahit. Naila membeku. Seseorang melakukannya. Ia keluar rumah. Di halaman, Bu Ratmi sedang menyiram bunga sambil tersenyum tipis. Kenapa wajahmu kusut? Naila menatap selang di tangan mertuanya. Bu Ratmi segera mematikan keran. Lihat apa? Naila ingin bertanya. Namun Hendra lebih dulu datang. Ada apa? Bu Ratmi langsung mendahului.
Istrimu menuduh ibu macam-macam. Aku belum bicara apa-apa. Sudah kelihatan dari matamu. Hendra menatap Naila. Kamu jangan suka curiga sama ibu. Naila merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia kembali ke ruang jahit. Melihat kain-kain mahal yang rusak. Melihat mesin yang tidak bisa dinyalakan. Melihat semua harapannya tenggelam bersama genangan air. Sore itu, butik membatalkan kerjasama. Naila harus membayar ganti rugi yang jumlahnya jauh lebih besar daripada tabungannya. Malamnya, ia duduk sendirian di teras belakang. Air matanya akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya selama 3 tahun. Ia mulai bertanya dalam hati. Apakah bertahan di rumah ini benar-benar masih ada artinya? Tanpa ia sadari, dari balik pagar belakang, seorang pria tua sedang memperhatikan rumah itu. Tatapannya berhenti pada Bu Ratmi yang sedang menutup jendela dengan tergesa-gesa. Pria itu berbisik pelan. Akhirnya aku menemukanmu, Ratmi. Ucapan itu menjadi awal dari rahasia besar yang selama puluhan tahun disembunyikan Bu Ratmi. Keesokan paginya, Naila tetap bangun sebelum azan subuh. Ia memasak sarapan seperti biasa. Meski semalaman hampir tidak tidur memikirkan ganti rugi yang harus dibayar kepada butik. Saat nasi hampir matang, Bu Ratmi masuk ke dapur. Wajahmu kenapa muram begitu? Jangan-jangan mau pura-pura sakit supaya tidak kerja. Naila menarik napas panjang. Saya hanya kurang tidur, Bu. Kurang tidur saja sudah seperti orang paling menderita. Hendra datang mengambil secangkir kopi. Ia mendengar perkataan ibunya, tetapi memilih diam. Beberapa menit kemudian, ponsel Naila berdering. Pihak butik memberi waktu hanya 7 hari untuk mengganti seluruh kerugian. Kalau tidak, masalah itu akan dibawa ke jalur hukum. Tangan Naila gemetar. Tabungannya sudah hampir habis. Ia tidak mungkin mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu seminggu. Bu Ratmi yang melihat wajah Naila justru tersenyum. Makanya jangan sok mau jadi pengusaha. Naila menahan air mata. Ia keluar rumah agar tidak menangis di depan mereka. Di teras, ia duduk memandangi jalan. Tidak lama kemudian, sebuah mobil tua berhenti di depan pagar. Seorang pria berusia sekitar 65 tahun turun perlahan. Rambutnya memutih, tetapi pakaiannya rapi. Ia menatap rumah itu cukup lama. Apa benar ini rumah Ratmi? Tanyanya kepada Naila. Iya, Pak. Ada perlu apa? Pria itu tersenyum tipis. Saya teman lama. Belum sempat Naila mempersilakan masuk, Bu Ratmi muncul dari dalam rumah. Begitu melihat pria itu, wajahnya langsung pucat. Kamu? Pria itu mengangguk. Lama tidak bertemu. Nada suara Bu Ratmi berubah tegang. Apa maumu datang ke sini? Aku hanya ingin bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Bu Ratmi langsung menarik Naila. Masuk. Namun pria itu kembali berbicara. Ratmi, sudah 30 tahun kamu menghindar. Kalimat itu membuat Naila menoleh. Selama 3 tahun tinggal di rumah itu, belum pernah ada orang yang datang dan berbicara seperti itu kepada mertuanya. Bu Ratmi segera membanting pintu. Dari balik jendela, Naila melihat pria itu berdiri beberapa saat sebelum akhirnya pergi. Sepanjang hari, Bu Ratmi terlihat gelisah. Ia berkali-kali mengecek pagar. Beberapa kali juga mengintip keluar jendela. Hendra merasa heran. Ibu kenal sama orang tadi? Tidak. Tapi dia bilang teman lama. Orang gila. Jawaban itu terdengar terlalu cepat. Malam harinya, saat semua sudah tidur, Naila bangun untuk mengambil minum. Ia melewati ruang tamu. Terdengar suara Bu Ratmi sedang menelepon seseorang. Kamu harus cepat datang. Suara Bu Ratmi terdengar panik. Dia sudah menemukanku. Naila berhenti melangkah. Kalau dia sampai bicara kepada Hendra, semuanya selesai. Naila membeku. Selama ini Bu Ratmi selalu tampak paling berkuasa. Namun malam itu, ia mendengar ketakutan yang belum pernah muncul sebelumnya. Keesokan paginya, pria tua itu datang lagi. Kali ini membawa sebuah map coklat.
Bu Ratmi langsung keluar sebelum pria itu sempat mengetuk pintu. Aku sudah bilang jangan datang lagi. Pria itu menghela napas. Aku tidak datang untuk merusak hidupmu. Lalu, aku hanya ingin kamu berhenti berbohong. Bu Ratmi mulai kehilangan kesabaran. Pergi. Pria itu menatap ke arah Hendra yang baru keluar rumah. Kamu Hendra? Iya. Ayahmu orang baik. Bu Ratmi langsung memotong. Jangan dengarkan dia. Pria itu mengeluarkan sebuah foto lama dari dalam map. Dalam foto itu terlihat seorang wanita muda. Wajahnya sangat mirip Bu Ratmi. Di sampingnya berdiri pria yang sama, hanya saja masih muda. Hendra mengernyit. Itu siapa? Bu Ratmi segera merebut foto itu. Kembalikan. Foto tersebut robek menjadi dua. Pria tua itu hanya menggeleng pelan. Kamu memang tidak berubah. Ia berbalik meninggalkan rumah. Namun sebelum masuk ke mobil, ia sengaja meletakkan sebuah amplop di atas pagar. Tidak ada yang menyadarinya, kecuali Naila. Siang hari, saat Bu Ratmi pergi ke pasar dan Hendra bekerja, Naila melihat amplop itu masih berada di atas pagar. Ia mengambilnya. Di dalamnya hanya ada secari kertas. Tulisan tangan itu berbunyi, "Kalau kamu ingin tahu kenapa hidupmu selalu dibuat menderita di rumah itu, temui aku besok pukul 10 di Taman Merdeka." Di bagian bawah tertulis sebuah nama. Naila memandangi surat itu berkali-kali. Ia tidak mengenal pria tersebut. Namun ada satu kalimat yang terus terngiang di kepalanya. Kenapa hidupmu selalu dibuat menderita? Malam itu, saat hendak tidur, Naila mendengar Bu Ratmi berbicara kepada Hendra. Dengarkan ibu. Kalau ada orang bernama Surya datang lagi, usir saja. Memangnya dia siapa? Tidak penting. Tapi kenapa? Bu Ratmi menjawab dengan suara dingin. Karena kalau dia membuka mulut, rumah ini bisa hancur. Hendra hanya mengangguk tanpa bertanya lagi. Sementara di kamar, Naila menggenggam surat dari Surya erat-erat. Ia merasa, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang mengetahui alasan sebenarnya mengapa Bu Ratmi begitu membencinya. Dan ia memutuskan akan datang ke taman itu. Meski ia belum tahu, keputusan tersebut akan mengubah seluruh hidupnya. Pagi itu, Naila mengatakan kepada Hendra bahwa ia harus membeli bahan jahit di pasar. Hendra hanya mengangguk tanpa menoleh dari ponselnya. Jangan lama-lama, ucapnya singkat. Bu Ratmi yang sedang menyapu halaman memandang sinis. Memangnya masih ada pelanggan yang mau pesan ke kamu? Naila tidak menjawab. Ia keluar rumah sambil menggenggam amplop dari Surya di dalam tasnya. Jantungnya berdebar sepanjang perjalanan menuju Taman Merdeka. Tepat pukul 10, Surya sudah duduk di sebuah bangku taman. Di tangannya ada termos kecil dan map yang lebih tebal daripada kemarin. Melihat Naila datang, ia berdiri. Terima kasih sudah mau datang. Naila duduk dengan hati-hati. Bapak sebenarnya siapa? Surya tersenyum tipis. Pertanyaan itu akan kujawab. Tapi sebelum itu, aku ingin bertanya. Apa? Selama tinggal di rumah itu, apakah Ratmi selalu menyalahkanmu atas semua masalah? Naila mengangguk pelan. Iya. Apakah dia juga membuat suamimu menjauh darimu? Iya. Surya menghela napas panjang. Ternyata dia belum berubah. Naila mulai semakin bingung. Bapak kenal Ibu Ratmi sejak kapan? Sejak kami sama-sama masih muda. Surya membuka map. Di dalamnya ada banyak foto lama. Ada foto Bu Ratmi ketika masih berusia sekitar 20 tahun. Ada pula foto bersama beberapa orang yang tidak dikenal Naila. Namun perhatian Naila tertuju pada satu foto. Di foto itu, Bu Ratmi tampak berdiri di depan sebuah toko kain yang cukup besar. Di sampingnya ada papan bertuliskan, "Toko Kain Melati." Bukankah dulu ibu bilang keluarga kami selalu miskin? Tanya Naila. Surya menggeleng. Itu tidak benar. Naila terdiam. Surya melanjutkan. Dulu Ratmi berasal dari keluarga pedagang yang cukup berada. Tapi semua berubah karena keserakahannya sendiri.
Naila mulai sulit mempercayai apa yang didengarnya. Apa maksud Bapak? Ratmi ingin menguasai seluruh usaha keluarganya. Terus, ia memfitnah kakaknya sendiri mencuri uang keluarga. Naila membelalakan mata. Akhirnya kakaknya diusir. Orang tuanya meninggal beberapa tahun kemudian dalam keadaan menyesal. Naila memandang foto-foto itu dengan tangan gemetar. Kenapa Bapak baru muncul sekarang? Surya tersenyum pahit. Karena aku selama ini mencari bukti. Bukti apa? Bukti bahwa semua yang terjadi waktu itu memang direncanakan. Belum sempat Naila bertanya lagi. Ponselnya bergetar. Hendra menelepon. Kamu di mana? Masih di pasar. Ibu bilang kamu lama sekali. Aku sebentar lagi pulang. Ya sudah. Telepon ditutup. Surya menatap Naila. Hati-hati. Kenapa? Ratmi tidak suka ada orang yang tahu masa lalunya. Naila terdiam. Sebelum pulang, Surya memberikan sebuah fotokopi dokumen. Jangan buka di depan Ratmi. Naila memasukkannya ke dalam tas. Sesampainya di rumah, suasana sudah panas. Bu Ratmi berdiri di ruang tamu dengan wajah merah. Dari pasar mana sampai 3 jam? Ngantri bahan jahit, Bu. Bohong. Naila menahan napas. Saya tidak bohong. Bu Ratmi melangkah mendekat. Aku dengar kamu bertemu laki-laki tua itu. Naila terkejut. Tadi ada tetangga yang melihat. Hendra ikut memandang Naila. Kamu memang ketemu dia? Iya. Kenapa? Dia hanya ingin bicara. Bu Ratmi langsung menunjuk wajah Naila. Kamu sengaja mempermalukan keluarga ini. Naila mulai kehilangan kesabaran. Saya bahkan belum tahu apa kesalahan saya. Tamparan keras mendarat di pipinya. Suara itu membuat seluruh rumah mendadak sunyi. Hendra melihat semuanya. Namun lagi-lagi ia hanya berkata, Naila, jangan melawan ibu. Air mata Naila mengalir. Bukan karena tamparan itu, melainkan karena suaminya tetap memilih diam. Malam harinya, Naila membuka dokumen yang diberikan Surya. Isinya adalah salinan laporan polisi puluhan tahun lalu. Nama Bu Ratmi tercantum sebagai saksi dalam kasus dugaan penggelapan uang usaha keluarga. Kasus itu tidak pernah berlanjut karena bukti menghilang. Di halaman terakhir terdapat catatan kecil yang ditulis tangan Surya. Orang yang menghilangkan bukti masih hidup. Dan ia siap bersaksi. Naila membaca kalimat itu berulang kali. Ia mulai mengerti. Surya tidak datang untuk balas dendam. Ia datang membawa kebenaran yang selama puluhan tahun dikubur. Namun tanpa disadari Naila, dari balik celah pintu kamarnya, Bu Ratmi sedang mengintip. Tatapannya tertuju pada dokumen di tangan Naila. Malam itu juga, Bu Ratmi mengambil keputusan nekat. Ia tidak akan membiarkan rahasianya terbongkar. Apapun risikonya. Malam semakin larut. Naila menyimpan dokumen pemberian Surya ke dalam map plastik, lalu memasukkannya ke laci meja jahit. Ia menguncinya dan menyimpan kuncinya di dalam saku baju yang akan dipakai esok pagi. Ia tidak menyadari, sepasang mata terus mengawasinya dari balik pintu yang sedikit terbuka. Bu Ratmi tersenyum tipis. Kamu terlalu berani, Naila. Pagi harinya, Naila bangun lebih awal untuk mengantar pesanan jahit kecil milik pelanggan lama yang masih percaya kepadanya. Sebelum berangkat, ia membuka laci. Tubuhnya langsung membeku. Map itu hilang. Ia mengobrak-abrik seluruh meja. Laci atas, laci bawah, lemari kain, kotak benang. Tidak ada. Wajah Naila memucat. Mustahil. Ia yakin semalam masih menyimpannya di sana. Saat ia masih sibuk mencari, terdengar teriakan Bu Ratmi dari ruang tamu. Hendra, cepat ke sini. Naila berlari keluar. Di atas meja ruang tamu sudah tergeletak map yang hilang. Namun isinya bukan lagi dokumen dari Surya. Di dalamnya justru ada beberapa bundel uang dan kotak perhiasan milik Bu Ratmi. Bu Ratmi memegang kepalanya sambil menangis keras. Ya Allah, ternyata benar.
Hendra terkejut. Benar apa, Bu? Perhiasan ibu yang hilang ternyata disembunyikan Naila. Naila langsung menggeleng. Itu bukan punya saya. Lalu kenapa ada di laci kamu? Saya tidak tahu. Bu Ratmi menangis semakin keras hingga beberapa tetangga mulai berdatangan ke halaman. Sudah kubilang dari dulu, perempuan ini pembawa masalah. Naila menatap Hendra penuh harap. Kamu percaya aku? Hendra memandang map itu cukup lama. Kemudian menatap istrinya. Katakan sejujurnya. Air mata Naila jatuh. Aku tidak mengambil apapun. Bu Ratmi menyela. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Naila mengingat sesuatu. Semalam hanya ibu yang berkeliaran di dekat kamar saya. Bu Ratmi langsung memukul dadanya sendiri. Dengar, dia malah menuduh ibu. Beberapa tetangga mulai berbisik. Astaga! Tidak sangka. Nampaknya selama ini dia memang pura-pura baik. Naila merasa dunia runtuh. Ia bukan hanya difitnah. Harga dirinya dihancurkan di depan banyak orang. Hendra akhirnya berkata pelan. Naila, lebih baik kamu mengaku. Kalimat itu membuat Naila menatap suaminya dengan mata penuh luka. Setelah 3 tahun hidup bersamaku, itu penilaianmu. Hendra tidak mampu menjawab. Bu Ratmi kemudian mengambil keputusan. Mulai hari ini, semua uang dan barang berharga di rumah akan kusimpan sendiri. Ia menoleh kepada Naila. Dan kamu tidak boleh masuk ke kamar ibu. Naila tertawa lirih. Bukankah sejak awal saya memang tidak pernah masuk ke kamar ibu? Bu Ratmi tidak menjawab. Ia hanya terus memainkan peran sebagai korban. Menjelang siang, Surya menelepon. Apa kamu sudah membaca dokumennya? Naila menarik napas berat. Dokumennya hilang. Apa? Lalu muncul lagi, tapi isinya berubah. Suara Surya langsung berubah tegas. Ratmi melakukannya. Saya juga berpikir begitu, tapi tidak ada bukti. Aku masih punya salinan. Naila sedikit lega. Tapi mulai sekarang, kamu harus lebih hati-hati. Saya mengerti. Surya terdiam beberapa saat. Lusa aku akan menemui seseorang. Siapa? Saksi terakhir. Saksi apa? Orang yang melihat langsung bagaimana Ratmi menghancurkan keluarganya sendiri. Naila menggenggam ponsel semakin erat. Harapan mulai muncul kembali. Namun di rumah yang sama, Bu Ratmi diam-diam mendengar percakapan itu dari balik pintu. Malamnya, saat semua orang tidur, Bu Ratmi mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Aku butuh bantuanmu. Suara di seberang terdengar pelan. Ada apa lagi? Laki-laki bernama Surya itu akan menemui saksi lama. Lalu, pastikan saksi itu tidak pernah sempat berbicara. Setelah telepon ditutup, Bu Ratmi memejamkan mata. Selama puluhan tahun ia berhasil menyembunyikan masa lalunya. Ia tidak akan membiarkan semuanya runtuh hanya karena seorang pria tua yang datang membawa kebenaran. Sementara itu, Naila sama sekali tidak tahu bahwa bahaya yang lebih besar sedang mengintai. Dan seseorang sedang bersiap melakukan apapun agar rahasia Bu Ratmi terkubur selamanya. 2 hari kemudian, Naila menerima pesan singkat dari Surya. Aku akan bertemu saksi itu pukul 9 pagi. Datanglah kalau kamu bisa. Naila membaca pesan itu berulang kali. Ia merasa inilah kesempatan untuk mengetahui seluruh kebenaran. Pagi itu, ia berpamitan kepada Hendra. Aku mau mengantar pesanan. Hendra hanya mengangguk tanpa menatap wajahnya. Sejak kejadian fitnah beberapa hari lalu, hubungan mereka semakin dingin. Tidak ada lagi percakapan panjang. Tidak ada lagi kepedulian. Sesampainya di alamat yang diberikan Surya, Naila mendapati sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Pintunya terbuka. Namun suasananya sangat sepi. Surya berdiri di halaman dengan wajah tegang. Kamu akhirnya datang. Di mana saksinya, Pak? Surya tidak langsung menjawab. Ia menunjuk ke dalam rumah. Naila melangkah masuk.
Seorang perempuan parubaya sedang menangis di ruang tamu. Itu ibu dari Pak Jatmiko, kata Surya pelan. Pak Jatmiko. Orang yang menjadi saksi puluhan tahun lalu. Naila memandang perempuan itu. Apa yang terjadi? Perempuan itu mengusap air mata. Suami saya menghilang sejak tadi malam. Jantung Naila berdegup kencang. Menghilang? Iya. Semalam ada orang yang datang mencarinya. Setelah itu dia keluar rumah. Sampai sekarang belum pulang. Surya mengepalkan tangannya. Aku terlambat. Naila mulai merasa semua ini bukan kebetulan. Apakah Bu Ratmi ada hubungannya? Surya mengangguk pelan. Aku tidak bisa menuduh tanpa bukti. Tapi waktunya terlalu bertepatan. Saat mereka sedang berbicara, ponsel Naila berdering. Hendra menelepon. Kamu di mana? Masih mengantar pesanan. Ibu masuk rumahmu. Maksudnya? Ibu bilang mau mencari surat tanah yang hilang. Naila langsung berdiri. Masuk kamar saya. Iya. Telepon terputus. Perasaan Naila tidak enak. Ia segera pamit kepada Surya dan pulang secepat mungkin. Sesampainya di rumah, kamar Naila sudah berantakan. Lemari terbuka. Kotak jahit berserakan. Bahkan kasur sudah diangkat. Apa yang ibu cari? Tanya Naila sambil menahan marah. Bu Ratmi keluar dari kamar dengan wajah datar. Mencari surat. Surat apa? Surat yang bukan urusanmu. Naila melihat bingkai foto pernikahannya pecah di lantai. Bajunya berserakan. Mesin jahitnya terjatuh hingga penyok. Itu semua kenapa? Bu Ratmi mengangkat bahu. Mungkin kamu sendiri yang membuat berantakan. Naila tidak mampu lagi menahan emosi. Cukup, Bu. Suara itu membuat Hendra menoleh. 3 tahun saya diam. 3 tahun saya dihina. 3 tahun saya dituduh membawa sial. Sekarang kamar saya diacak-acak. Lalu saya masih harus diam. Bu Ratmi malah tertawa sinis. Kalau tidak suka, keluar saja dari rumah ini. Naila menatap Hendra. Apa pendapatmu? Hendra terdiam cukup lama. Akhirnya ia berkata lirih. Kalau memang tidak bisa akur, mungkin untuk sementara kamu tinggal di tempat lain. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menembus dada Naila. Ia memandang suaminya dengan mata berkaca-kaca. Jadi, kamu memilih mengusirku? Hendra menundukkan kepala. Aku hanya ingin rumah ini tenang. Naila tersenyum pahit. Bukan rumah ini yang tidak tenang. Yang tidak tenang adalah hati orang yang terus menyimpan kebohongan. Bu Ratmi langsung membentak. Keluar. Naila masuk ke kamar. Ia mengambil beberapa pakaian, mesin jahit kecil miliknya, dan sebuah koper tua. Tidak ada seorang pun yang membantunya. Saat koper itu ditarik melewati ruang tamu, Hendra tetap berdiri membisu. Naila berhenti di depan suaminya. Aku tidak pergi karena bersalah. Aku pergi karena harga diriku tidak lagi dihargai. Setelah mengucapkan kalimat itu, Naila melangkah keluar. Pintu rumah tertutup di belakangnya. Tidak sekalipun Hendra mengejar. Sore harinya, Naila menumpang di rumah sahabat lamanya, Rina. Rina memeluknya erat. Kamu boleh tinggal di sini selama yang kamu mau. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Naila merasa diterima. Namun malam itu, Surya kembali menelepon. Suaranya terdengar jauh lebih serius. Naila. Iya, Pak. Aku baru mendapat kabar. Kabar apa? Pak Jatmiko ditemukan. Naila langsung berdiri. Syukurlah. Tapi kondisinya kritis di rumah sakit. Sebelum tidak sadarkan diri, dia sempat menyebut satu nama. Nama siapa? Surya menarik napas panjang. Ratmi. Mendengar itu, Naila sadar. Rahasia yang selama puluhan tahun disembunyikan Bu Ratmi mulai mendekati titik terbongkar. Namun semakin dekat mereka dengan kebenaran, semakin besar pula bahaya yang Malam itu,
Naila dan Surya bergegas menuju rumah sakit tempat Pak Jatmiko dirawat. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang banyak berbicara. Masing-masing tenggelam dalam pikiran. Sesampainya di rumah sakit, seorang perawat menghampiri mereka. Keluarga Pak Jatmiko. Bukan, jawab Surya. Saya teman lamanya. Perawat mengangguk. Pasien sudah sadar sebentar, tapi kondisinya masih sangat lemah. Boleh kami bertemu? Hanya 5 menit. Surya dan Naila masuk ke ruang perawatan. Pak Jatmiko tampak sangat pucat. Tangannya dipenuhi selang infus. Saat melihat Surya, matanya perlahan terbuka. Kamu akhirnya datang. Surya menggenggam tangannya. Aku datang. Sekarang ceritakan semuanya. Pak Jatmiko menoleh kepada Naila. Ini menantu Ratmi. Iya, jawab Naila pelan. Pak Jatmiko tersenyum lemah. Maaf, kamu ikut menjadi korban. Naila menahan air mata. Apa yang sebenarnya terjadi dulu, Pak? Pak Jatmiko menarik napas panjang. Dulu, Ratmi tidak miskin. Ia justru berasal dari keluarga yang paling berhasil di kampung. Naila mengangguk pelan. Keterangan itu sama seperti yang pernah disampaikan Surya. Ketika orang tuanya sakit, usaha keluarga seharusnya diwariskan kepada 2 anak, Ratmi dan kakaknya. Tapi Ratmi ingin semuanya. Ruangan menjadi sunyi. Ia mengambil uang usaha sedikit demi sedikit. Lalu, ketika jumlahnya sudah besar, ia menuduh kakaknya sebagai pencuri. Naila memejamkan mata. Ternyata dugaan Surya memang benar. Aku melihat semuanya. Aku tahu siapa pelakunya. Tapi aku diancam. Kalau aku bicara, keluargaku akan celaka. Suara Pak Jatmiko mulai melemah. Surya menunduk. Maaf, aku tidak bisa melindungimu waktu itu. Pak Jatmiko menggeleng. Bukan salahmu. Dengan susah payah ia mengangkat tangan. Ada bukti. Bukti apa? Tanya Naila. Di rumahku. Dalam kotak besi. Di bawah lantai kamar. Belum sempat Surya bertanya lebih jauh. Monitor jantung berbunyi lebih cepat. Perawat segera masuk. Bapak harus istirahat. Surya dan Naila diminta keluar. Di lorong rumah sakit, keduanya saling berpandangan. Kita harus mengambil kotak itu sebelum Ratmi menemukannya, kata Surya. Naila mengangguk. Mereka langsung menuju rumah Pak Jatmiko. Setibanya di sana, suasana rumah sudah berbeda. Pintu depan terbuka. Beberapa laci berserakan. Lemari sudah dibongkar. Astaga! Bisik Naila. Surya mengepalkan tangan. Kita terlambat. Namun Naila teringat ucapan Pak Jatmiko. Di bawah lantai kamar. Mereka masuk ke kamar. Lantainya masih utuh. Surya mengambil linggis kecil yang ada di gudang. Setelah beberapa papan kayu diangkat, tampak sebuah kotak besi berdebu. Masih ada, ucap Naila lega. Kotak itu terkunci. Surya membuka dengan kunci kecil yang ditemukan di bawah kain tua. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen lama, foto-foto, buku kas, dan sebuah kaset rekaman. Surya memegang kaset itu dengan tangan gemetar. Ini yang selama ini kucari. Naila membuka buku kas. Di sana tercatat aliran uang usaha keluarga puluhan tahun lalu. Beberapa halaman menunjukkan pengambilan uang dengan tanda tangan yang sangat mirip milik Bu Ratmi. Kalau ini asli, bisik Naila, semua kebohongan Ratmi akan terbongkar. Namun sebelum mereka sempat pergi, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Surya mengintip dari jendela. Wajahnya langsung berubah tegang. Ratmi. Naila ikut melihat. Bu Ratmi turun dari mobil bersama 2 pria bertubuh besar. Dia pasti juga mencari kotak ini. Surya segera memasukkan semua dokumen ke dalam tas. Mereka tidak boleh mendapatkannya. Mereka keluar lewat pintu belakang dan berhasil lolos melalui kebun yang gelap. Dari kejauhan, Naila melihat Bu Ratmi masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa.
Beberapa menit kemudian terdengar suara benda dibanting. Bu Ratmi berteriak marah. "Mana kotaknya?" Naila menggenggam tas itu erat. Untuk pertama kalinya, mereka memiliki bukti yang dapat menghancurkan seluruh kebohongan Bu Ratmi. Namun Surya berkata pelan, "Ini belum selesai." "Kenapa?" "Karena masih ada satu orang yang harus mengetahui semua ini." "Siapa?" Surya menatap Naila. "Hendra." Naila terdiam. Ia tahu, suaminya adalah orang yang paling sulit menerima kenyataan. Tetapi tanpa Hendra, kebenaran itu mungkin tidak akan pernah benar-benar dipercaya. Sementara di rumah Pak Jatmiko, Bu Ratmi berdiri dengan wajah dipenuhi amarah. Ia sadar, rahasia yang disembunyikannya selama puluhan tahun kini telah jatuh ke tangan orang yang paling tidak ia inginkan. Dan ia bersumpah akan merebutnya kembali, apapun yang harus dikorbankan. Pagi berikutnya, Naila masih berada di rumah Rina. Semalaman ia hampir tidak memejamkan mata. Tas berisi dokumen dan kaset rekaman tidak pernah lepas dari genggamannya. Surya datang membawa sebuah alat pemutar kaset tua. "Aku meminjamnya dari temanku. Kita harus memastikan isi rekaman ini." Mereka memasang kaset dengan hati-hati. Terdengar suara berdesis selama beberapa detik. Lalu muncul suara seorang pria. "Kalau rekaman ini didengar seseorang, berarti aku mungkin sudah tidak punya kesempatan bicara." Naila dan Surya saling berpandangan. "Itu suara ayah Pak Jatmiko," kata Surya pelan. Rekaman berlanjut. "Hari ini aku melihat sendiri Ratmi mengambil uang dari brankas toko. Dia memohon agar aku diam. Tapi setelah itu, kakaknya justru dituduh mencuri. Aku takut. Aku tidak berani bersaksi." Suara dalam rekaman terdengar terputus-putus karena usia kaset yang sudah tua. Namun isi pesannya masih jelas. Di bagian akhir terdengar satu kalimat yang membuat Naila merinding. "Suatu hari nanti, kalau kebenaran ini terbuka, jangan salahkan kakaknya. Dia tidak bersalah." Ruangan menjadi sunyi. Surya mematikan alat pemutar. Ini bukti yang sangat kuat. Naila mengangguk. Tapi apakah Hendra mau mempercayainya? Surya menatap Naila. "Kita harus mencobanya." Siang itu, Hendra sedang bekerja di toko bangunan. Sejak Naila pergi dari rumah, pikirannya tidak pernah tenang. Ia mulai memperhatikan sesuatu yang dulu tidak pernah ia pikirkan. Ibunya kini lebih sering mengunci diri di kamar. Beberapa kali ia melihat Bu Ratmi menerima telepon, lalu buru-buru mematikannya ketika Hendra datang. Sore harinya, seorang pelanggan tua datang ke toko. Melihat Hendra, pria itu tersenyum. "Kamu anak Pak Arman, ya?" "Iya, Pak. Ayahmu dulu orang yang sangat jujur." Hendra tersenyum bangga. Pria itu kemudian berkata tanpa sengaja, "Dulu ayahmu sempat bertengkar hebat dengan ibumu gara-gara urusan toko kain keluarga." Hendra terkejut. "Toko kain?" "Iya. Bukannya keluarga kami tidak pernah punya toko kain?" Pria tua itu tampak bingung. "Loh, dulu semua orang di kampung tahu. Setelah menikah dengan ayahmu, ibumu sering bilang ingin melupakan masa lalu." Hendra terdiam. Untuk pertama kalinya, cerita ibunya tidak sesuai dengan cerita orang lain. Malamnya, Surya menghubungi Hendra. "Aku ingin bertemu." "Ada urusan apa?" "Urusan ayahmu." Mendengar nama ayahnya disebut, Hendra akhirnya setuju. Mereka bertemu di sebuah warung kopi yang sepi. Surya meletakkan beberapa foto lama di atas meja. "Itu ibuku?" tanya Hendra. "Iya." "Lalu, ayahmu pernah berusaha menghentikan kesalahan yang dilakukan Ratmi?" Hendra langsung berdiri. "Jangan fitnah ibu saya." Surya tetap tenang. "Aku tidak meminta kamu percaya. Lihat saja bukti ini." Ia menyerahkan salinan buku kas dan memutar sebagian rekaman. Hendra mendengarkan dengan wajah semakin pucat. "Itu tidak mungkin." Surya menatapnya lurus. "Ayahmu tahu semuanya. Tapi ia memilih diam demi menjaga keluarganya."
Hendra menggenggam kepalanya. Selama bertahun-tahun ia selalu menganggap ibunya sebagai korban. Kini keyakinannya mulai retak. Sebelum pulang, Surya berkata pelan, "Aku tidak memintamu membenci ibumu. Aku hanya ingin kamu berhenti menyalahkan istrimu yang tidak pernah melakukan apapun." Saat Hendra tiba di rumah, Bu Ratmi sudah menunggunya di ruang tamu. "Dari mana?" "Ketemu teman." "Teman siapa?" Hendra tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah ibunya cukup lama. "Bu, ada apa?" "Dulu, kita pernah punya toko kain." Wajah Bu Ratmi langsung berubah. "Siapa yang bertanya begitu? Jawab saja." Bu Ratmi memalingkan wajah. "Itu urusan lama." "Berarti benar." Bu Ratmi mulai gelisah. "Siapa yang menghasutmu?" Hendra menarik napas panjang. "Selama ini, apakah ibu pernah berbohong kepadaku?" Bu Ratmi memukul meja. "Cukup. Ibu tidak suka kamu bertanya seperti itu." Namun kali ini Hendra tidak mundur. Ia justru berkata dengan suara yang lebih tegas. "Besok aku akan menemui Naila." Bu Ratmi langsung berdiri. "Kamu tidak boleh." "Kenapa?" "Karena perempuan itu sudah mencuci otakmu." Hendra menggeleng perlahan. "Bukan Naila yang mengubah pikiranku, tapi semua kebohongan yang mulai kulihat sendiri." Bu Ratmi membeku. Untuk pertama kalinya, putranya tidak lagi memihak dirinya. Dan ia sadar, kendali yang selama ini ia pegang perlahan mulai lepas. Pagi itu, Hendra berdiri cukup lama di depan rumah Rina. Tangannya beberapa kali terangkat untuk mengetuk pintu, lalu turun kembali. Ia tahu, setelah semua yang terjadi, tidak mudah meminta Naila percaya lagi kepadanya. Pintu akhirnya terbuka. Rina muncul lebih dulu. "Kamu mau apa?" "Aku ingin bertemu Naila." Rina menatapnya tajam. "Saat dia difitnah, kamu diam. Saat dia diusir, kamu juga diam. Sekarang baru datang." Hendra menundukkan kepala. "Aku tahu aku salah." Naila yang mendengar percakapan itu keluar dari dalam rumah. Mereka saling berpandangan. Beberapa detik berlalu tanpa sepatah kata. Akhirnya Hendra berbicara. "Maaf." Naila tersenyum tipis. "Maaf untuk yang mana?" Hendra terdiam. "Lalu terlalu banyak kesalahanku." Air mata mulai memenuhi matanya. "Aku selalu percaya pada ibu. Aku tidak pernah benar-benar mendengarkanmu." Naila menghela napas panjang. "Kalau hanya meminta maaf, semuanya tidak akan selesai. Aku tahu. Aku ingin memperbaikinya." Surya keluar dari ruang tengah sambil membawa map berisi dokumen. "Kalau begitu, buktikan." Hendra menoleh. "Apa yang harus kulakukan?" "Kumpulkan semua keluarga sore ini di rumah ibumu. Kebenaran harus dibuka di depan semua orang." Sore harinya, ruang tamu rumah Bu Ratmi dipenuhi keluarga besar. Ada adik Bu Ratmi, sepupu Hendra, beberapa paman, dan tetangga dekat yang selama ini sering mendengar Bu Ratmi menjelek-jelekan Naila. Bu Ratmi tampak kesal. Untuk apa semua orang dikumpulkan? Hendra berdiri di tengah ruangan. "Aku yang mengundang mereka." Bu Ratmi menatap putranya dengan tajam. "Kenapa?" "Karena hari ini semua harus tahu kenyataannya." Surya melangkah masuk bersama Naila. Melihat mereka, wajah Bu Ratmi langsung pucat. "Kalian berani datang?" Surya meletakkan map di atas meja. "Sudah waktunya berhenti berbohong, Ratmi." Bu Ratmi tertawa sinis. "Kamu masih belum menyerah." Surya membuka map. Satu persatu foto lama dibagikan kepada keluarga. Beberapa orang mulai berbisik. "Itu benar Ratmi. Itu toko kain milik keluarga dulu." Bu Ratmi langsung membentak. "Itu foto lama. Tidak membuktikan apa-apa." Surya mengangguk. "Benar." "Lalu bagaimana dengan buku kas ini?" Ia menunjukkan salinan buku kas yang berisi catatan pengambilan uang.
Adik Bu Ratmi langsung membelalak. Itu tulisan tangan Kak Ratmi. Bu Ratmi buru-buru menjawab. Itu palsu. Surya kemudian mengeluarkan alat pemutar kaset. Rekaman diputar. Suara saksi terdengar memenuhi ruangan. Semua orang mendengarkan dalam diam. Ketika rekaman selesai, suasana menjadi sangat sunyi. Seorang paman Hendra berdiri perlahan. Ratmi, apakah semua ini benar? Bu Ratmi mulai panik. Tidak. Mereka memfitnahku. Hendra melangkah maju. Ibu, sekarang jawab aku. Apakah ibu pernah memfitnah paman sendiri demi menguasai usaha keluarga? Bu Ratmi tidak menjawab. Apakah ibu mengambil uang toko? Tetap diam. Apakah selama ini Naila juga difitnah seperti dulu ibu memfitnah kakak sendiri? Tubuh Bu Ratmi mulai gemetar. Semua mata tertuju kepadanya. Tidak ada lagi yang membelanya. Tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu. Aku yang akan menjawab. Semua orang menoleh. Pak Jatmiko masuk dengan langkah pelan. Tubuhnya masih lemah. Namun ia tetap datang. Aku melihat semuanya dengan mataku sendiri. Ruangan langsung gempar. Pak Jatmiko berdiri di depan Bu Ratmi. Kamu mungkin berhasil membuatku diam selama puluhan tahun. Tapi aku tidak mau membawa kebohongan itu sampai mati. Ia menoleh kepada seluruh keluarga. Ratmi memang mengambil uang usaha keluarga. Dan kakaknya tidak pernah mencuri. Tangis pecah di beberapa sudut ruangan. Adik Bu Ratmi menutup wajahnya. Berarti, selama ini kami membenci orang yang tidak bersalah. Hendra memandang ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ibu, kenapa? Bu Ratmi akhirnya tidak sanggup lagi berdiri. Ia jatuh terduduk di lantai. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, semua topeng yang ia bangun runtuh di depan keluarganya sendiri. Namun di tengah keheningan itu, Bu Ratmi masih berbisik lirih. Aku melakukan semuanya demi keluarga. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Karena semua orang tahu, alasan itu tidak bisa menghapus luka yang telah ia tinggalkan selama bertahun-tahun. Ruang tamu masih dipenuhi keheningan. Bu Ratmi terduduk di lantai dengan wajah pucat. Tidak ada lagi nada tinggi. Tidak ada lagi tatapan penuh kesombongan. Hendra menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Selama ini, semua yang ibu katakan tentang Naila juga bohong. Bu Ratmi menutup wajahnya. Ia tidak mampu menjawab. Pak Jatmiko menghela napas panjang. Naila tidak pernah membawa sial. Ratmi hanya membutuhkan seseorang untuk disalahkan. Kalimat itu membuat beberapa anggota keluarga saling berpandangan. Mereka mulai mengingat kembali berbagai kejadian selama 3 tahun terakhir. Setiap kali usaha menurun, Naila yang dimarahi. Setiap kali ada barang hilang, Naila yang dicurigai. Setiap kali terjadi masalah, nama Naila selalu disebut lebih dulu. Kini mereka sadar, semua itu bukan kebetulan, melainkan pola yang sengaja diciptakan Bu Ratmi. Adik Bu Ratmi mendekatinya. Kak, kenapa kamu melakukan semua ini? Air mata Bu Ratmi akhirnya mengalir. Aku takut. Tidak ingin kehilangan semuanya. Adiknya menggeleng pelan. Karena ketakutan itu, kamu justru kehilangan keluarga. Hendra berjalan menghampiri Naila. Ia berhenti beberapa langkah di depannya. Aku tidak tahu apakah aku pantas meminta maaf lagi. Naila menatap suaminya dengan tenang. Bukan hanya aku yang kamu sakiti. Kamu juga mengkhianati kepercayaan ayahmu. Hendra memejamkan mata. Ia teringat pesan-pesan almarhum ayahnya yang selalu mengajarkan untuk bersikap adil. Namun selama ini, ia justru membiarkan ketidakadilan terjadi di depan matanya sendiri. Aku menyesal. Naila mengangguk pelan. Aku percaya kamu menyesal. Tapi penyesalan tidak bisa menghapus semua luka. Kalimat itu membuat Hendra kembali menundukkan kepala. Di sisi lain ruangan, Pak Jatmiko menyerahkan kotak besi beserta dokumen asli kepada salah seorang paman keluarga. Simpan semua ini. Jangan sampai ada lagi yang menghilangkannya. Paman itu mengangguk.
Mulai besok kita akan mengurus pemulihan nama baik kakak Ratmi. Semua anggota keluarga menyetujui. Mereka merasa hutang puluhan tahun itu akhirnya harus dibayar. Bu Ratmi mendengar keputusan tersebut. Ia tidak membantah. Tenaganya seperti habis. Beberapa saat kemudian, ia berdiri perlahan dan berjalan mendekati Naila. Seluruh ruangan kembali hening. Bu Ratmi menatap menantunya dengan mata yang sembab. Naila. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar lembut. Aku sudah menyakitimu. Aku memfitnahmu. Aku menghancurkan pekerjaanmu. Aku membuat anakku membencimu. Aku. Suara Bu Ratmi terputus oleh tangisnya sendiri. Maafkan aku. Naila memandang wajah wanita yang selama ini menjadi sumber penderitaannya. Ia bisa melihat penyesalan di sana. Namun ia juga ingat semua malam yang dihabiskan dengan menangis. Semua hinaan. Semua fitnah. Semua kesempatan yang hilang. Aku tidak membalas kebencian ibu. Tapi untuk memaafkan sepenuhnya. Aku masih membutuhkan waktu. Bu Ratmi mengangguk pelan. Aku mengerti. Tidak lama kemudian, ia berjalan masuk ke kamarnya seorang diri. Tidak ada lagi yang mengikutinya. Malam itu, Hendra mengantar Naila kembali ke rumah Rina. Sepanjang perjalanan, keduanya lebih banyak diam. Sebelum Naila turun dari mobil, Hendra berkata pelan, "Aku ingin kita memulai lagi." Naila tersenyum tipis. Memulai lagi bukan berarti kembali ke kehidupan yang lama. Aku tidak akan pernah tinggal serumah dengan ibumu lagi. Hendra mengangguk. Aku siap menerima syarat itu. Naila tidak langsung menjawab. Ia keluar dari mobil. Sebelum menutup pintu, ia berkata, "Buktikan dulu lewat tindakan. Kalau memang berubah, aku akan melihatnya." Hendra mengangguk mantap. "Aku akan membuktikannya." Mobil itu perlahan pergi. Sementara Naila berdiri di depan rumah Rina dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya bersama Hendra. Namun untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang fitnah. Dan keesokan harinya, sebuah keputusan besar akan mengubah arah hidup seluruh keluarga itu untuk selamanya. Seminggu kemudian, rumah Bu Ratmi tidak lagi seramai dulu. Beberapa kerabat yang dahulu sering datang kini memilih menjaga jarak. Bukan karena membenci, melainkan karena mereka masih sulit menerima kenyataan bahwa selama puluhan tahun mereka telah mempercayai kebohongan. Di ruang tamu, Bu Ratmi duduk sendirian. Tatapannya kosong. Di atas meja terdapat beberapa lembar surat. Surat permintaan maaf kepada keluarga kakaknya. Surat pernyataan yang menjelaskan bahwa semua tuduhan pencurian di masa lalu adalah fitnah. Dan surat penyerahan sebagian hasil penjualan aset yang masih tersisa kepada anak-anak mendiang kakaknya sebagai bentuk tanggung jawab. Semua itu ia tanda tangani tanpa dipaksa. Pak Jatmiko, Surya, serta beberapa anggota keluarga menjadi saksi. Tidak ada yang berbicara. Semua menyadari bahwa tidak ada harta yang mampu mengganti puluhan tahun nama baik yang telah dirusak. Di sisi lain kota, Naila mulai menata hidupnya kembali. Dengan bantuan Rina, ia membuka sebuah rumah jahit sederhana. Mesin jahit baru dibelinya dari hasil tabungan dan pinjaman kecil dari koperasi. Hari pertama hanya ada 2 pelanggan. Hari kedua menjadi 5. Seminggu kemudian, pesanan mulai berdatangan dari berbagai tempat. Orang-orang yang dahulu mendengar fitnah tentang dirinya kini mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Mereka datang bukan karena kasihan, melainkan karena melihat kualitas hasil jahitan Naila. Suatu sore, sebuah mobil berhenti di depan rumah jahit. Hendra turun sambil membawa sebuah kotak kayu. "Aku boleh masuk?" Naila mengangguk. Hendra meletakkan kotak itu di atas meja. Saat dibuka, isinya adalah mesin jahit lama milik Naila yang telah diperbaiki. "Aku menemukannya di gudang. Aku memperbaikinya." Naila mengusap permukaan mesin itu perlahan. Meski sudah tua, mesin itu kembali berfungsi. "Aku tahu ini tidak bisa mengganti semua kerugianmu. Tapi aku ingin mulai memperbaiki apa yang pernah kuhancurkan."
Naila menatap Hendra. Selama beberapa hari terakhir, Hendra benar-benar berubah. Ia keluar dari toko bangunan milik keluarga. Ia mencari pekerjaan sendiri. Ia juga menyewa sebuah rumah kecil yang letaknya tidak jauh dari tempat usaha Naila. Rumah itu sederhana, namun cukup untuk memulai kehidupan tanpa campur tangan siapapun. Aku tidak akan memaksamu pulang. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku sudah menyiapkan rumah yang selama ini seharusnya kuberikan. Naila terdiam cukup lama. Lalu ia berkata pelan, "Aku mau melihat rumah itu." Wajah Hendra langsung berubah lega. Sore menjelang. Rumah yang disewa Hendra memang kecil. Hanya memiliki 2 kamar dan sebuah ruang tamu. Namun rumah itu bersih. Tidak ada suara bentakan. Tidak ada tatapan yang menghakimi. Hanya ada ketenangan. Hendra menatap Naila. "Kalau suatu hari nanti kamu mau tinggal di sini, aku berjanji, aku akan menjadi suami yang membelamu. Bukan suami yang hanya diam." Air mata Naila mengalir. Bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya ia mendengar kalimat yang selama ini ia tunggu. "Aku belum bisa melupakan semuanya. Aku tahu. Tapi..." Naila tersenyum tipis. "Aku bersedia memberi kesempatan." Hendra memejamkan mata penuh syukur. Beberapa bulan kemudian, rumah jahit Naila berkembang menjadi butik kecil. Ia mempekerjakan beberapa perempuan yang pernah mengalami nasib serupa. Perempuan yang kehilangan pekerjaan. Perempuan yang ditinggalkan keluarganya. Perempuan yang membutuhkan kesempatan kedua. Sementara Hendra bekerja keras membantu usaha istrinya tanpa rasa malu. Ia belajar bahwa harga diri seorang suami bukan terletak pada gengsi, melainkan pada kemampuannya melindungi keluarga. Bu Ratmi beberapa kali datang membawa makanan. Ia tidak pernah lagi memaksa. Ia hanya meletakkannya di teras lalu pulang. Sedikit demi sedikit, hubungan mereka mulai membaik. Bukan karena luka telah hilang, melainkan karena semua pihak mau berubah dan bertanggung jawab atas kesalahan masing-masing. Surya dan Pak Jatmiko akhirnya dapat hidup tenang. Mereka merasa telah menunaikan janji untuk mengungkap kebenaran yang selama puluhan tahun terkubur. Naila berdiri di depan butik kecilnya sambil memandangi papan nama yang baru dipasang. Di bawah cahaya sore, ia tersenyum. Ia akhirnya mengerti. Fitnah mungkin mampu menghancurkan nama seseorang untuk sementara. Namun kejujuran, kesabaran, dan keberanian akan selalu menemukan jalannya untuk mengalahkan kebohongan. Tamat.